Oke, selamat datang kembali di Video Pecahkan, sebuah konten edukasi stand up comedy. Ini semua video-video ini nanti akan bisa lo akses secara gratis di pecahkan.com. Kali ini gue mau menjawab satu pertanyaan, dia adalah M. Faizal Fata. Bang mau nanya gimana sih caranya biar nggak down ketika kita sedang di suatu acara dan gagal total. Disemprotnya pakai kata-kata, bukan pakai disinfektan gitu. Iya. Untuk dianggap puas, jenazah yang udah beres mesti angkat jempol dulu. Ya, itu bagus tuh. Sederhana, singkat, dan bagus. Tugasnya Gilang sekarang mencari contoh kasus dari pihak lain. Misalkan teman saya atau salah satu klien kami. Ini aja gue bukan ngelawak aja dianggap dark jokes, gimana gue ngelawak gitu loh. Oh, sekarang dia tukang bully yang senang mengajar. Lucu banget dah murid-murid gue nih hari ini, kocak dah lu semua dah. Jawabannya Faisal, kalau lu nggak down ketika stand up di sebuah acara dan gagal total, ada yang salah sama lu. Justru itu bagus. Percaya sama gue. Gua sering banget ngelihat komika-komika, bukan komika, gua coret, rewind. Orang-orang yang berharap dia bisa jadi komika, itu karirnya nggak ada pergerakan sama sekali, tidak bertumbuh, tidak lebih baik, mentok, begitu-begitu aja. Justru karena dia nggak merasa kenapa-kenapa ketika dia turun panggung, anyep. Oh, gue sering banget ngeliat kayak gitu. Di komunitas banyak, anak stand up yang nonton ini pasti tahu. Nyaris semua komunitas di Indonesia, pasti ada 1-2 orang yang nggak pernah lucu, dan alasan dia nggak pernah lucu adalah ketika dia naik ke atas panggung, ngelempar joke dan anyap, dia turun, dia nggak ngerasa apa-apa. Salah itu. Justru yang sehat adalah ketika naik ke atas panggung, ngelempar joke, satu set open mic mungkin sekitar 7 menit. Pas turun, pas nggak kena dan turun, dia langsung ngerasa, ya Allah parah banget itu, kepikiran mulu. Dan itu yang akan mendorong dia untuk melakukan 2 hal. Berhenti sama sekali atau belajar jadi lebih baik lagi. Jadi orang-orang yang nggak bertumbuh karirnya, itu banyak banget yang nggak lucu dan nggak kenapa-kenapa. Dan anehnya, udah tahu nggak lucu, itu materi dipakai lagi, padahal masih nggak lucu dan masih nggak kenapa-kenapa. Setelah 1 tahun dia bawain set yang sama, nggak lucu. Orang-orang kayak gini bukan pengen jadi stand up comedian, dia pengen dilihat. Dia naik ke atas panggung untuk memijit egonya, ketimbang punya niatan untuk bikin orang ketawa. Stand up comedian bukan bukan manusia berjiwa luhur, bukan yang saya menjadi stand up comedian karena saya ingin menghibur masyarakat, bukan. Cuman emang kita menemukan kebahagiaan ketika orang ketawa dari apa yang kita lempar. Ini benar-benar ada di dalam jiwa kita. Nah, orang-orang seperti itu ketika naik ke atas panggung karena pengen bikin orang ketawa lalu gagal, biasanya tuh terdampak, kepikiran sama dia, kenapa kok gue gagal bikin orang ketawa ya. Nah, tapi mereka yang naik ke atas panggung gagal dan gak kenapa-napa, alasan dia nggak kenapa-napa karena yang dia cari bukan tahu penonton, dia cuma cari diliatin sama orang, dia pengen dilihat, dia pengen dianggap. Jadi, pertama, Faisal, ketika lu nanya gimana cara biar nggak down, gue nggak punya jawaban. Karena gue melarang lu untuk nggak down. Gue justru pengen lu down. Nah, tapi, ini yang gue selalu bilang sama semua orang. Kalau lu stand up kemudian lu anyep, pahit itu akan terasa terus. Satu-satunya cara untuk menghilangkan pahit itu adalah dengan naik panggung lagi, dengan berharap pecah. Makanya kalau misalkan gue habis corporate gig, terus gue nggak terlalu kena, gue biasanya langsung open mic. Sehari atau 2 hari kemudian nyari open mic. Karena kepikiran terus. Dan yang bisa menghilangkan itu adalah ketika kita pecah di satu tempat. Ketika udah pecah, udah lega. Selesai deh tuh. Kalau nggak pecah, naik lagi. Cari lagi panggung. Masih nggak pecah, cari lagi panggung. Terus aja. Minggu depan naik lagi. Sampai akhirnya pecah. Karena ketika pecah itu terjadi, baru kita bisa menghilangkan pahit yang sebelumnya. Nah, untuk bisa pecah, di tengah-tengahnya, di antara lu anyep dan lu pecah, di tengah-tengahnya ada proses pengeraman gitu ya. Kenapa kemarin gue gagal, masalahnya di mana, gue bawain joke apa nanti, apa yang bisa gue perbaiki. Dan itulah yang membuat lu
jadi komedian yang lebih baik lagi. Semoga menjawab, Faisal. Dan untuk semua yang lagi punya pertanyaan di kepala tentang stand up comedy, 90% kemungkinan udah terjawab di pecahkan.com. Silahkan cek di sana. Thank you.